MN. Apa kabar teman-teman hari ini? Sehat? Luar biasa. Oke, alhamdulillah sehat. Sehat, sehat. Bagaimana nih tadi yang ikutan trial test? Ada kendala atau tidak? Baru selesai ya? Lancar ya? Lancar ya. Mencengangkan soal-soalnya ya. Ada yang patung, ada yang burung mungkin ya. Candi ya, ada yang candi-candi ya. Ini candi mana itu kan. Iya, mungkin itu hanya mengecohkan saja sih sebenarnya soalnya. Tapi mungkin di tesnya nggak mungkin ada seperti itu ya. Hanya trial kan, jadi mungkin soalnya diubah dulu gitu untuk percobaan saja. Oh, Brian Richard katanya pengen dipanggil. Ya kalau sampai ada ngeri kan. Oke, langsung aja ya ke pemateri ini. Mungkin kita sebelum ke pemateri, saya hi dulu dong ke pemateri. Kak Adit, bagaimana kabarnya hari ini? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jelas ya. Oke, luar biasa. Jelas ya, oke. Seperti biasa untuk materi core values ini, untuk sekarang mungkin terakhirnya kita akan ngebahas tentang pengetahuan. Kedepannya akan kita maksimalin lagi di bidang kepribadiannya, karena banyak yang request seperti itu ternyata. Mungkin karena sudah 4 kali berturut-turut kita bertemu ngebahas tentang pengetahuan, mungkin sudah pada paham ya, dibulak-balik gimana. Nah, tentunya sekarang pun sama, kita akan tahu terlebih dahulu tentang kepribadian seperti biasa. Maka dari itu, nanti akan dikasih 1 menit ya untuk satu soal. Seperti biasa, apabila sudah melihat soalnya, kerjakan secepat mungkin yang kalian bisa. Apabila soalnya ada yang kurang terlihat dengan jelas, diklik ya, nanti di zoom ya untuk soalnya, nanti juga akan eh, bisa terlihat dengan jelas. Oke, mungkin Min langsung aja karena akan ada lumayan panjang nih. Ya, oke, kita langsung saja ya teman-teman. Oke, sudah terlihat mungkin teman-teman? Yuk, kita mulai teman-teman. eh Linknya ini. Oke, saya tutup dulu agar semuanya mendapatkan linknya ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman linknya. Ya, caranya kan gampang teman-teman. Di awal awal sebelum mulai kan ada tata caranya, yaitu teman-teman bisa masuk ke www.kahoot.it, lalu masukkan game pinnya 1493511 dan masukkan nickname-nya. Ya. Atau enggak, kalau teman-teman sudah pernah yang sering pakai Kahoot mungkin sudah terbiasa, langsung aja join ke game pinnya atau enggak eh di sini. By the way, kalian pada dapat jadwal yang tanggal berapa nih? Coba tulis di kolom komentar dong. Ada yang tanggal 17, 15, 22, 20, 19, 22, 3. Oh, ada yang 32. Wah, kenapa nih 32? Beda sendiri. 19 tek. Wah. Oke, saya doakan ya, semoga betul-betul lancar apa yang kita pelajari terus menerus bisa keluar semuanya lah. Amin, Terutama amin. buat kalian yang serius berjuangnya gitu ya dari awal, sama saya sama Alif ditemenin sampai
nanti mungkinnya akan terus seperti ini beberapa hari ke depan. Semoga dimudahkan lah. Amin. Amin. Oke, langsung aja Mi. Langsung aja nih Kak Adit. Oke, gaskeun, gaskeun. Gas nih teman-teman. Bisa di Atau mulai. itu mundur dulu. Hmm. Sabar Min, ada yang bilang sabar katanya. Ada yang bilang sabar jadi bentar ya. Oke, kita tunggu. Oh, yang ikut sekarang ada 1000-an ya. Masukin aja semua ke panelis Min. Iya Min. Oh, mau masuk ke panelis semua? Panelis aja. Paling nanti diatur aja kalau misalkan lagi ngebahas soal atau apa, chatnya dinonaktifkan dulu saja gitu. Ya, mungkin di panelis di akhir aja ya Kak Adit agar Oh iya, iya. agar kondusif aja. Nggak usah. Ada yang bilang nggak usah juga. Ya mungkin nanti di akhir yang pengen sesi foto bersama Kak Adit bersama Min juga, nanti di akhir kita akan buka Mimin akan masukkan ke panelis yang ingin saja ya. Ya nanti mau foto bareng sama Kak Alif ya. Ya, kebetulan Kak Alif sekarang kita lagi lobby untuk hari ini, mungkin semoga saja bisa atau tidak ya. Tapi jangan berharap ya teman-teman untuk hari ini bisa atau tidaknya ya. Oke, gas ya teman-teman. Ya, sudah 700 orang yang gabung ke Zoom-nya. Gaskeun katanya, gas. Ya. Kalau lagi kahut admin jangan ngomong katanya. Oh, Ya, siap itu ya. Oke, kita mulai ya. Bisa? Oke, kita akan tutup. 1 menit ya, ingat ya. Kita akan Kalau tutup yang nanti 20 detik ya Min ya. Ya. Kita akan tutup chatnya. Mohon maaf saya tutup ya. Oke, kita mulai hitungan mundur. 3 2 1. Teman-teman, saya buka dulu ya buat evaluasi soal pertama. Kok yang benar cuma 75? Teman-teman ini kenapa bisa 75 nih? Dari berapa nih? Dari 800 orang? Ini dari 800 orang. Kok bisa Ade? Nanti dijelasin ya Kak Adit ya. Iya. Ini kenapa nih De nih? Kita show media dulu. Jawabannya adalah saya mencoba untuk menyelesaikan sebelum deadline yang diberikan. Itu kalau ada yang bilang buram, diklik dulu ya soalnya, nanti bisa di zoom. Oh, banyak yang jawab. Oh, rata-rata orang menjawab B. Kak Adit. Oh, B. Oh iya, B dan C. Nah, kenapa nih? B saya akan mencoba.
Dan Ya, 75 orang saja yang jawabannya D. mungkin nanti kita bahas, kita Ya, bahas. kita bahas ya nanti ya. Terkecoh, Jadi misteri terkecoh. ya. Wah, teman-teman di soal pertama saja sudah terkecoh nih. Lanjut nih, teman-teman, ke soal berikutnya. Masih ada 9 soal lagi. Cuman 10% yang benar ya tadi. Iya, hanya 10%. Wah, tuh kumaha. Belum ngopi-ngopi dulu, teman-teman. Ulang Gaskeun, aja, gaskeun masukin. pemanasan Oh, teman-teman boleh. ya. Soal pertama. Ya, nanti dibahasnya seluruhnya setelah game Kahoot selesai, ya. Jadi jangan berburu-buru ya. Jadi teman-teman dulu latihan dulu, nanti bingung ataupun nggak tahu nanti ditanyakan saat pembahasan. Bisa? Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. Bisa dilanjut teman-teman? Lanjut. Oke. Ingat fokus ya, 1 menit ya, jangan terkecoh. Pokoknya yang apa, yang serius aja, yang maksimal gitu, yang fokus maksud saya. Kayak Oke. gaskeun min. Gaskeun ya. Kita tutup lagi. Kita akan mulai. Oh, sebelumnya ada scoreboard. Wah, Wardi, Dedeo, JJ, Indah FM dan Rahmadi. Oke, oke, kita mulai ya.
Udah semua berarti Amin ya? Atau satu lagi? Oh, udah. Pengen lihat betul. Yang paling nomor satu, pengen lihat dia bisa ngerjain berapa detik sih? Semuanya blur atau ada yang jelas? Laptop jelas. Hmm, iya, iya. Emang emang karena panjang-panjang mungkin teksnya ya. Oh, 14 detik luar biasa. 14 detik. Oh, dia salah satu ya terbaiknya. Keren. Gimana nih yang lain nih? Bisa 15 detik tuh indah tuh. Oke, langsung aja Mi. Oke, apakah slide saya bisa terlihat dengan jelas? Bisa ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih sudah mau bergabung dalam live class bersama dengan saya kembali. Tentunya ini adalah live class pertemuan kelima ya. Jadi kelima itu yang pertama adalah kita membahas materi terkait dengan core values, dan empat sisanya adalah latihan soalnya, di mana sekarang sudah keempat pertemuan latihan soal core values. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tentunya berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini tentu saja kita akan melanjutkan dari segi latihan soalnya, karena kalau dari segi materinya mungkin kemarin juga terkait dengan pengetahuan kalian sudah pada paham ya. Jadi mungkin sebelum gabung bersama dengan jadi BUMN, kalian belum tahu terkait dengan materi akhlak dan lain-lain, dan sampai dengan sekarang 5 kali pertemuan pastilah saya yakin sudah mulai terbayang, terutama dengan klasifikasi definisinya dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal lagi, di mana kalau sebelumnya ada 37 soal, 27 soal, sekarang kita akan membahas 30 soal, di mana 20 soalnya adalah tentang pengetahuan, kemudian 10 soalnya adalah tentang kepribadian. 10 soal tentang kepribadian itu yang tadi. Belumin, oh ternyata ada yang belum nonton video materinya ya. Jadi saya sangat menyarankan tonton video materi yang pertama, karena itu adalah kunci suksesnya supaya kalian bisa betul-betul memahami terutama terkait dengan definisi pemahaman core values akhlak BUMN-nya itu sendiri ya. Dan untuk rekamannya tentunya kalau tidak salah rekaman 1 2 sama rekaman Latsol 1 sampai dengan 3 sudah ada di aplikasi. Cuman untuk Latsol keempat
masih dalam proses pengeditan ya, nanti akan kami upload secepatnya. Insya Allah hari ini ya. Oke, untuk 20 soal yang kita bahas adalah diambil dari Latsol 1 dan Latsol 2, mungkin kalian pun sudah pernah mencobanya, dan untuk 10 soalnya lagi tentang kepribadian yang tadi dibahas di dalam Kahoot. Oke, sekarang kita langsung bahas saja ke dalam latihan soal yang tadi, yang ngebahas soal Kahoot yang tadi. Tadi di dalam soal ini saya melihat gitu ya, masih banyak yang terjebak terkait dengan menjawab soal seperti ini. Coba dong tulis kembali di kolom komentar, kalian tadi jawabnya option yang mana? Ada yang B, ada yang C, ada yang D, beda-beda ya. Ada yang C, C, C. Oke. Sekarang kita bahas. Oke, sekarang kita betul-betul pahami dalam teksnya ya. Ingat, dalam soal seperti ini, satu kata pun sangat bermakna ya. Jadi emang harus betul-betul teliti. Lalu gimana sih cara supaya terlatih ketelitiannya ya, dengan cara terus-menerus mengerjakan soal-soalnya. Mungkin kalian pertamanya ngerjain soal, terus ternyata salah. Kenapa sih salah gitu ya? Terus dipelajari pembahasannya, oh ternyata begini. Nah, seperti itu terus-menerus sampai pada akhirnya kalian itu sudah habis masa kesalahannya, sehingga pada akhirnya sudah paham, dan pada saat nanti pelaksanaan tes BUMN-nya betul-betul sudah bisa mengerjakan dengan benar gitu ya. Maka dari itu saya sangat menyarankan itu betul-betul dihabiskan ya semua soal yang ada di aplikasinya. Oke, sekarang kita akan bahas, kepala seksi saya memberikan tugas untuk melakukan validasi data ribuan wajib pajak. Sementara waktu yang diberikan kepada saya hanyalah 1 minggu. Maka respon saya menanggapi hal tersebut adalah, oke, ini jadi kasusnya adalah ketika kita diberikan penugasan oleh atasan gitu ya. Ternyata dari segi waktu mungkin kita terpikirnya waktu seperti itu seperti sedikit gitu ya. Nah, tentu dengan kasus seperti ini kita harus bisa meresponnya dengan terbaik, dengan mengamalkan daripada core values BUMN, yaitu kompeten. Di mana dalam kompeten tentunya kemarin dijelaskan ada panduan perilaku bahwa kita selalu bekerja dengan kualitas terbaik gitu ya dalam panduan perilakunya. Nah, maka dari itu, selain dari itu juga mungkin dari poin yang lain kita juga harus selalu patuh ya. Nah, itu juga sama untuk pengamalan daripada patuh juga seperti itu. Nah, di antara kelima option ini, tentu jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban yang D ya. Saya mencoba untuk menyelesaikannya sebelum deadline yang diberikan. Jadi dengan kata-kata seperti ini, jadi kita itu tidak apa ya, diberi tugas itu tidak mengeluh gitu, tidak mengeluh, terus mencoba melakukan yang terbaik. Di mana di sini juga ada kata-kata sebelum deadline yang diberikan gitu ya. Jadi seperti ini, dia berusaha mengamalkan kompeten dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang kita coba bahas dari yang A. Kenapa yang A ini misalkan kurang tepat? Saya akan menegosiasikan deadline yang sudah ditetapkan atasan saya dengan baik-baik agar tidak memberatkan dengan mengemukakan hal yang logis, jelas, dan rasional. Ya, kalau yang ini jika dibandingkan dengan yang D, tentu ya yang D yang terbaik gitu ya. Dia langsung adaptif, langsung menyelesaikan tugasnya dengan kinerja terbaik. Kalau misalkan yang A ini, dengan seperti ini takutnya kita terlihatnya seperti alasan ya tidak profesional ya terhadap pekerjaannya gitu. Kemudian yang B, saya akan mencoba untuk mengerjakannya dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Ini juga seperti mirip gitu ya. Tapi jika dibandingkan dengan yang D, ini kan sama-sama keduanya melakukan yang terbaik. Tapi kalau yang D ada garansi, di sini dikatakan bahwa dia akan mencoba menyelesaikannya sebelum deadline yang diberikan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang D ada kata-kata sebelum deadline yang diberikan, sedangkan yang B ini hanya melakukan yang terbaik seperti itu gitu ya. Mungkin yang terbaik versi dia tidak apa ya? Ya, maksudnya ada kata garansinya. Jadi tentunya yang D ini lebih tepat ya. Kemudian yang C, saya akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Nah, kalau tepat pada waktunya berarti ya hanya benar saja ya, hanya selesai saja. Tapi kalau misalkan yang D, dia mengusahakan sebelum deadline-nya, berarti itu kan terbaik. Kemudian yang E, saya akan meminta izin untuk menyelesaikannya sehari atau 2 hari setelah deadline untuk membagi waktu terhadap pengecekan hasil pekerjaan saya manakala timbul kekeliruan. Ini juga seperti yang A ya, ini juga seperti yang menjadi alasan kurang profesional, di mana harusnya ditugaskan seperti itu ya, kita berusaha semaksimal mungkin jangan memberikan alasan-alasan seperti ini terlebih dahulu gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D.
Oke, paham ya untuk soal ini ya? Masih paham kenapa enggak B? Saya akan mencoba untuk mengerjakannya dengan mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini itu melakukan yang terbaik di sini tidak ada penegasan kembali bahwa dia akan menyelesaikannya sebelum deadline yang diberikan. Mungkin bisa saja pengerjaan yang dia lakukan terbaik, tapi mungkin melebihi daripada waktu deadline-nya gitu. Tapi kalau misalkan yang D, dia sudah menggaransi bahwa pekerjaan tersebut akan diselesaikan sebelum deadline yang diberikan. Oke? Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kenapa enggak C? Saya akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Berarti kan kalau yang C cuma tepat doang. Kalau tepat waktunya dengan lebih cepat waktunya itu bagusan yang lebih cepat kan? Dimana ini kan katanya sebelum deadline-nya, berarti kan dia lebih cepat waktunya. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Paham ya, paham ya? Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Anda mendapatkan sebuah proyek yang bagus, tapi ternyata pada waktu itu tim Anda sudah penuh, sehingga tidak bisa mengambil proyek tersebut oleh tim Anda. Di sisi lain, Anda memiliki teman yang juga bisa mengambil proyek tersebut. Maka sikap Anda adalah, oke, coba tulis kembali dong di kolom komentar, kalian pada pilih option yang mana nih tadi? Ada yang E. Tapi kenapa nggak B? Oke, sekarang kita bahas ya. Ada yang nanya, tapi kenapa nggak B? Oke, kasusnya kita baca baik-baik ya. Anda mendapatkan sebuah proyek yang bagus. Tentunya apabila kita mendapatkan suatu seperti ini, ingat kan kompeten itu artinya kita berhasil ya atau berprestasi dari segi kata kuncinya. Berarti kalau ada proyek seperti ini ya kita dengan mengamalkan core values BUMN kompeten kita wajib mengambilnya karena kita harus menjadi BUMN yang berprestasi gitu ya. Tapi masalahnya adalah ternyata pada waktu itu tim Anda sudah penuh. Jadi pekerjaannya emang sudah penuh gitu. Kita nggak pengen ngambil proyek ini tapi sedang penuh sehingga tidak bisa mengambil proyek tersebut oleh tim Anda. Tentunya dengan hal seperti ini sudah penuh tapi sudah tahu dia tidak bisa ngambil lagi berarti itu amanah ya. Karena takutnya kalau misalkan dipaksakan pun kita tidak bisa memberikan produk kita sesuai dengan janji gitu ya. Berarti ini pengamalan daripada amanah. Ketika sudah penuh tapi tidak menerimanya lagi gitu ya, itu jadi amanah. Di sisi lain, Anda memiliki teman yang juga bisa mengambil proyek tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, ternyata kita punya teman yang bisa ngambil proyek tadi, tentunya kita bakal jadi dapat keuntungan dari, kalau misalkan tidak diambil kan kita tidak dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan diambil, ya kita bisa jadi dapat keuntungan dengan cara mengambil proyek tersebut untuk teman kita gitu ya, tim teman kita. Maka sikap kita adalah, oke, tentunya betul, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Bertanya terlebih dahulu kepada teman Anda, apakah bisa mengambil proyek tersebut? Jika bisa, maka proyek diambil dengan berkolaborasi. Nah, ini betul ya. Jadi ini betul-betul mengamalkan daripada core values akhlak bagian kolaboratif ya. Jadi dia berkolaborasi. Oke, kita bahas yang lain. Yang A, diam saja. Nah, berarti kalau diam saja ini ya kita tidak menerapkan prinsip core values BUMN yaitu kompeten, di mana kan kompeten kita harus berprestasi. Tentunya terkait proyek ini, kalau misalkan kita dapat proyek banyak dan berhasil itu juga prestasi kan, berarti ini salah ya. Kemudian mengambil proyek tersebut dan berkolaborasi dengan teman Anda. Nah, bedanya dengan B dan E, kalau yang B ini kan mengambil langsung proyek tersebut dan berkolaborasi dengan teman Anda. Bagaimana kalau misalkan teman kita pun sama kondisinya, sama sedang penuh gitu ya, sedang penuh sehingga tidak bisa mendapatkan kembali klien lagi gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Maka dari itu yang E ini lebih aman. Kenapa? Karena dia bertanya terlebih dahulu kepada timnya, kepada tim teman Anda, apakah bisa menerima atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya dulu dan ternyata kosong ya baru diambil. Tapi kalau misalkan yang B langsung diambil aja, tapi kita nggak tahu nih teman kita itu sedang penuh atau enggak gitu. Jadi betul-betul, nah itu tuh kata Rini Oktaviani win-win solution. Oke, kemudian yang C, mencoba bertanya kepada klien apakah mau menunggu, ini kurang tepat ya.
Karena tentunya kalau misalkan disuruh menunggu, mungkin takutnya ya pindah ke yang lain gitu ya, potensi mendapatkan proyek tersebut. D. Menutup informasi kalau Anda memiliki teman yang bisa mengambil proyek tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ya. Tentunya di antara kelima option ini yang paling tepat adalah yang E. Kayak bisa dipahami ya untuk soal ini ya. Oke, sekarang saya lanjut ke soal berikutnya. Yogi ditugaskan oleh atasannya untuk pergi ke suatu daerah terpencil di pelosok Jawa. Pada saat sampai di sana, ia mendapatkan sajian makanan yang dalam agamanya tidak boleh makan makanan tersebut. Sikap Yogi adalah, mana nih jawabannya nih? Ada Muhammad Rizky E, Eti Arika E, Alvin E. Ini mudah ya, pada E semua ya, tidak ada kebingungan ya. Jadi betul, untuk mengatasi kasus seperti ini, kita ditugaskan ke suatu tempat, ternyata berdasarkan kepercayaan ataupun agama kita tidak boleh memakan makanan tersebut gitu ya. Nah tentunya ketika kondisi seperti ini, core values BUMN akhlak yang betul-betul harus ditekankan adalah terkait dengan harmonis ya. Kenapa? Karena tentunya ini terkait dengan perbedaan, di mana kita harus selalu merespon perbedaan itu dengan menghargai pendapat orang lain, kemudian menerima perbedaan orang lain itu. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan pengamalan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu tuh sebetulnya tentunya setiap warga negara masyarakat Indonesia harus wajib mengikuti kepercayaannya masing-masing dan diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing gitu. Jadi harus betul-betul saling menghargai. Nah, di antara kelima option ini, pilihan yang betul-betul tepat tentunya dalam menjaga keharmonisan ya adalah yang E ya, di mana di sini berusaha menjelaskan bahwa dalam agamanya tidak memakan makanan tersebut gitu ya. Nah, dengan seperti ini, dengan berusaha menjelaskan tentunya dengan baik, mungkin bisa diterima dan seharusnya gitu ya, orang yang dijelaskannya pun bisa memahami dan menghargai perbedaan ini. Kemudian kalau misalkan yang A, memakan makanan tersebut untuk menghormati budaya setempat, nah ini tuh kurang tepat ya, karena tentu berdasarkan pengamalan Pancasila pun seperti itu. Jadi kita diberikan kebebasan dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing gitu ya, tidak boleh menutup ibadah orang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian yang B, menolak pemberian makanan tersebut. Ini juga kalau dibandingkan dengan yang E, mungkin lebih halus yang E ya, lebih menjaga harmonisnya adalah yang E, di mana dia berusaha menjelaskan gitu ya, ada kata-kata berusaha menjelaskan, tidak langsung menolak seperti option yang B. Kemudian yang C, menanyakan apakah makanan ini boleh untuk tidak dimakan. Ya kalau misalkan seperti ini masih sebetulnya bagus ya, tapi jika dibandingkan dengan yang lain masih tepat yang E ya. Tapi tetap meskipun di sini menanyakan apakah makanan ini boleh untuk tidak dimakan, ya tetap harus kita tidak dimakan ya. Bukan ternyata dijawabnya boleh tapi kita jadi makan, seperti itu. Kemudian yang D, memakan saja karena lapar. Ini juga tentu kurang tepat ya, karena tentunya tidak mengamalkan pengambalan Pancasila pada sila yang pertama. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Yani adalah salah satu kasir di klinik Merdeka Sejahtera. Jadi ingat ya, di sini posisinya adalah dia sebagai seorang kasir di klinik Merdeka Sejahtera. Pada waktu itu, ia mendapatkan pasien yang datang dengan marah-marah terkait dengan komplain antrian karena sudah menunggu lama tapi tidak kunjung mendapatkan bagiannya. Menyingkapi hal tersebut seharusnya, karena nih kalian tadi jawabnya apa? Ada Intan Kusuma C, Mela C, Feby C, Dir C, Wasabi C, Rina C, wah pada C semua ya. Nah ini juga sama, di mana tentunya dalam kita bekerja sebagai apapun, ingat tentang core values BUMN terkait dengan kompeten ya. Nah, dalam kompeten itu tentunya kita harus melakukan suatu pekerjaan dengan kinerja yang paling baik menurut posisinya masing-masing, gitu ya. Nah, di sini posisinya adalah dia sebagai seorang kasir. Ternyata ada pasien yang datang marah-marah karena antrian gitu ya. Karena dia tidak kunjung mendapatkannya. Nah, tentunya di antara kelima option ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C ya, menerima dengan ramah komplain dari pasien tersebut dan mencoba menjelaskan solusinya. Nah, dengan seperti ini tentunya kita memberikan solusi ya, kita memberikan
eh, melakukan yang terbaik atas pekerjaan kita. Kan pekerjaan kasir itu yang baiknya adalah dengan ramah, kemudian dengan betul-betul memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi yang C ini jawaban yang paling tepat. Yang A, mendiamkannya karena antrian memang sudah berjalan sesuai dengan sistem. Tentunya, dalam ketika kita bekerja sebagai pelayanan, apabila hal seperti ini mendiamkannya dengan menerima dengan ramah gitu ya, itu tentu kan yang paling baiknya itu daripada mendiamkannya dengan menerima dengan ramah, itu yang C lebih tepat ya. Jadi sebetulnya di option-option seperti itu emang mirip-mirip, tapi kita harus selalu mengutamakan mencari yang terbaiknya gitu ya. Kemudian yang B, menyuruh untuk menunggu terlebih dahulu, karena nanti pun akan mendapatkan gilirannya. Nah, ini pun sama, ini pun lumayan bagus sih, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan yang C, ada kata-kata menerima dengan ramah gitu ya, itu berarti kita benar-benar kompeten melakukan pekerjaan kita dengan pekerjaan terbaik sebagai seorang kasir yang paling baiknya kan berarti kita ramah dan mencoba menjelaskan solusinya gitu ya. Kemudian yang D, menerima dengan baik komplain tersebut dan segera mencarikan ia obat yang pas. Loh, yang D menerima dengan baik. Nah, yang D ini menerima dengan baik komplain tersebut dan segera mencarikan ia obat yang pas. Kenapa nih? Yang E salah nih. Mencarikan ia obat yang pas kan ini masalahnya itu dia kompetensinya di klinik ini hanya sebagai seorang kasir ya. Hanya sebagai seorang kasir ya. Dia itu iya betul bukan job desk-nya. Jadi dia tidak ada berkesempatan, tidak boleh mencarikan obat untuk orang tadi karena dia hanya sebagai seorang kasir. Jadi ini meskipun menerima dengan baik, tapi ingat dia bukan sesuai kompetensinya. Nah, di sini mungkin kalian harus berhati-hati ketika nanti mendapatkan soal core values penerapan seperti ini. Pada intinya, setiap orang yang bekerja harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu ya. Kemudian yang E, memarahinya karena tidak bisa sabar menunggu antrian. Ini juga tentu dengan seperti ini berarti menandakan orang tersebut tidak kompeten sebagai kasirnya gitu ya. Kan kasir itu bagian pelayanan, tentunya harus dilakukan dengan ramah. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Lanjut. Oke, gaskeun ya. Oke, soal berikutnya, Yuska baru saja diterima di perguruan tinggi negeri ternama di provinsinya. Ini kalian pilihnya tadi option yang mana? Jar D, Febi E, Nabila D, ada yang E. Antara D sama yang E nih. Yang mana nih? Apakah D atau E? Oke, sekarang kita bahas saja. Jadi di sini kita betul-betul pelajari baik-baik dari segi kata-katanya. Yuska baru saja diterima di perguruan tinggi ternama di provinsinya. Ketika ia sedang ospek, ia melihat bahwa teman-temannya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia memiliki ketakutan untuk berteman dengan yang lain karena perbedaan warna kulit. Benar saja, ketika ia sedang berjalan di antara mahasiswa lain, ternyata ada yang menghina terkait dengan perbedaan tersebut. Anda sebagai teman Yuska melihat kejadian tersebut sebaiknya, jadi ini kasusnya terkait dengan perbedaan ya, di mana di antara core values BUMN akhlak, ini kita harus betul-betul bisa mengamalkan daripada poin yang H ya, harmonis ya. Tentunya di dalam harmonis itu kita juga harus menolong dan juga menyelesaikan masalah yang ada. Jadi di antara kelima option ini, tentu jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E ya. Memberitahukan kepada teman yang melakukan sikap tersebut untuk segera menghentikannya dan tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan ada sebuah masalah, kita itu harus bisa memberikan solusinya itu sampai ke dalam akar-akarnya. Ingat ya, saya ulangi kembali. Kalau misalkan kita dihadapkan sebuah masalah, kita itu diusahakan semaksimal mungkin gitu ya, kalau misalkan bisa, sampai mengatasinya ke dalam akar-akarnya. Nah, optionnya ini memberitahukan kepada teman yang melakukan sikap tersebut untuk segera menghentikannya dan tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Ini tentunya memberikan solusi kepada akar-akarnya. Karena tentunya kalau misalkan temannya sudah diberitahu seperti ini, mungkin bisa jadi gitu ya, teman tadi menjadi tercerahkan dan tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi kalau misalkan diedukasi seperti ini. Oke, jadi seperti itu kuncinya. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita usahakan memberikan solusi sampai ke akar-akarnya.
Kemudian yang D, berusaha merangkul Yuska untuk menjadi teman yang baik dan tidak melakukan sikap diskriminasi. Nah, kalau yang ini, tentu ini juga baik, tapi apabila kita tinjau dari segi orang yang melakukan kejahatan tadi dengan menghina tadi, mungkin bisa saja akan terus terjadi masalah itu gitu ya. Jadi masalahnya kurang terselesaikan apabila kita hanya sebatas merangkul Yuska untuk menjadi teman yang baiknya dan tidak melakukan sikap diskriminasi. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, kita lihat yang A, ikut menertawakannya. Wah, ini parah ya. Kalau ikut menertawakannya berarti kita dengan menjawab soal ini nanti dianggap oleh panitia BUMN-nya tidak memiliki sikap harmonis ya. Kemudian berusaha menenangkan Yuska yang sedang sakit hati, ini juga betul, tapi di antara opsi yang E, tentunya yang E adalah lebih bagus ya. Kemudian yang C, diam saja tanpa memperdulikannya. Nah, kalau seperti ini, diam saja seperti ini, ya berarti kita tidak memiliki kemauan untuk membantu orang lain gitu ya. Sedangkan di dalam poin harmonis, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lingkungan kerja kita kondusif ya. Kata-katanya seperti itu. Tentunya itu dalam segala hal. Nah, dengan hal seperti ini, solusi yang paling tepat adalah yang E. Dengan memberitahukan kepada teman yang melakukan sikap menghina tadi, untuk segera menghentikannya dan tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk soal ini, coba tulis lagi di kolom komentar, kalian jawabnya yang mana? Yang E, Royhan Ibrahim, Nabila Saputri yang C, Sheila yang E, Intan yang E, Nanda yang C, Vivin, Mila Muhammad yang E. Oke, sekarang kita bahas ya. Ketika Didin sedang pergi berkunjung ke rumah temannya, dia disarankan untuk menginstal aplikasi pencatatan keuangan secara online karena ia seringkali tidak bisa mengatur keuangan pribadinya, sehingga seringkali menjelang akhir bulan uangnya selalu kehabisan. Respon yang seharusnya Didin lakukan adalah, nah ini adalah salah satu kasus tentunya terkait dengan adanya inovasi ya, di mana mungkin asalnya kita tidak memiliki aplikasi pencatatan keuangan secara online. Dulu mungkin pencatatannya dari buku menyebabkan hal seperti itu malas ya. Tapi sekarang sudah ada aplikasi pencatatan keuangan seperti ini, sudah berubah zamannya. Tentunya dengan adanya perubahan zaman itu kita harus adaptif ya, sesuai dengan penerapan core values BUMN adaptif, yaitu dengan langsung meresponnya dengan baik daripada saran seperti ini. Oke. Nah, jadi tentunya di antara kelima option ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu menginstal aplikasi yang disarankan untuk kebaikan dirinya untuk mengatur keuangan. Oke. Jadi ini itu yang E itu betul-betul melambangkan adaptif gitu ya. Diberikan saran, adanya sesuatu yang berubah, terus dia langsung ngambil saran itu tanpa tapi, tanpa nanti gitu ya, langsung menginstal. Berarti ini jawaban yang terbaiknya. Oke, sekarang kita pahami dari option yang A, menerima saran untuk mencatat keuangan dengan cara manual. Loh, ini kenapa jadi manual? Kan tadi secara online ya, udah ada teknologi gitu. Berarti kalau manual-manual lagi, ya tidak mengikuti perubahan, tidak mengikuti zaman. Kemudian yang B, menolak saran tersebut karena bulan depan ia akan mencoba lebih hemat. Nah, ini berarti kata menolak ini ya tadi kurang adaptif terhadap perubahan. Kemudian yang C, berpikir terlebih dahulu dan melihat secara mendalam fungsi daripada aplikasi tersebut. Nah, kalau yang C ini adaptifnya mungkin masih kurang ya, masih cuma baru pikir-pikir. Tapi kalau menginstal berarti kan sangat adaptif, berarti itu bagus ya. Langsung diambil, kan sudah jelas ada manfaatnya, langsung diambil, langsung diamalkan gitu. Jadi ini masih berpikir-pikir kurang tepat ya. Kemudian yang D, segera memasang aplikasi tersebut untuk mengatasi masalah keuangan perusahaannya. Yang D ini emang udah benar ya, segera memasang aplikasi tersebut. Tapi ingat ya, topik di sini itu dia itu masalahnya adalah mengatur keuangan pribadinya. Sedangkan yang di option D ini dia malah untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan, ini nggak nyambung ya. Ingat ya, nanti itu pasti bakal ada option-option yang nggak nyambung. Pada intinya ya harus teliti lah, harus hati-hati dalam setiap menjawab soal-soalnya. Oke, jadi di antara option ini menjelaskan terhadap kita tentang adaptif ya. Jadi kalau misalkan kita disarankan sesuatu ya, dan hal tersebut baik, langsung kita tanpa tapi, tanpa nanti mengikutinya. Seperti itu, oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda
bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten yang akan Anda lakukan adalah, oke, mana nih? Kalian pilih yang mana? Ada Wildanul Hanif, milihnya A. Mana lagi? Ada Badut Polka A, Uis D, ada Roni A, Yeni C, Nur Mauludvi C, Maulana Malik D. Beda-beda ya untuk soal ini ya. Oke, nggak apa-apa kita bahas supaya betul-betul kalian bisa paham ya. Oke, sekarang kita pahami betul-betul di dalam teks ini. Jadi di sini kondisinya adalah Anda memiliki seorang atasan gitu ya, seorang atasan. Dia itu udah ada rencana untuk melakukan penandatanganan kontrak dengan klien dalam beberapa minggu ke depan ya. Tapi karena dia sangat sibuk gitu ya, dia itu jadi suka lupa terkait dengan hal seperti ini. Nah, Anda sebagai bawahannya apa yang harus dilakukan gitu ya, bahkan di sini dikatakan sebagai seorang asisten yang akan Anda lakukan. Nah, berarti kita sebagai asisten di sini harus tentunya bersikap kompeten, mengamalkan core values BUMN kompeten, di mana dalam kompeten itu adalah melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara kelima option ini, tentu yang paling baik di sini jawabannya adalah yang B ya, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Nah, kenapa yang B? Coba gini, kita pikirkan gitu ya. Yang B ini, dengan kita berinisiatif memberikan rencana pertemuan, itu sudah merupakan memberikan pekerjaan yang terbaik sebagai seorang asisten gitu ya. Jadi ini tuh dia berinisiatif, berarti dikasih rencana, membuat rencana pertemuan. Nah, seperti itu. Jadi ini bagusnya adalah inisiatif tadi, karena dia melakukan yang terbaik. Versi seorang asisten adalah membuatkan rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Nah, setelah dia bikin rencana, dia langsung menghubunginya ke atasannya gitu ya. Gimana nih kalau misalkan seperti ini, cocok nggak? Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi ini yang B ya, jawaban yang paling tepatnya. Oke, yang A, mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Nah, kalau yang A, ini tuh levelnya cuman baru sekedar mengingatkan saja. Sedangkan yang B kan tadi membuatkan rencana pertemuan, ada inovasinya, ada kinerja terbaiknya dengan next levelnya daripada cuman mengingatkan saja gitu ya. Jadi kalau yang mengingatkan ini kurang tepat jika dibandingkan dengan yang B. Yang B ini betul-betul next levelnya dari hanya sebatas mengingatkan. Kemudian yang C, membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Nah, ini tuh maksudnya dia itu sebagai seorang asisten bertemu nih dengan kliennya. Maksudnya ini kan klien atasan bertemu dengan kliennya gitu ya. Dia bertemu dengan kliennya, gimana nih terkait dengan penjadwalannya mau kapan. Nah, ini tuh tentunya sebetulnya bisa-bisa saja. Namun jika dibandingkan dengan yang B, kan yang B ini bertemunya kepada atasannya dulu gitu ya. Kita tahu nih di sini kondisi atasannya kan sibuk. Jadi kalau misalkan yang A ini aman karena dia langsung ke atasannya dulu. Kalau yang yang B ini aman ya karena langsung ke atasannya dulu. Kalau yang C ini kurang aman. Kenapa kurang aman? Karena dia itu langsung bertemunya dengan klien. Bagaimana kalau misalkan dia setelah bertemu dengan klien sudah ada jadwalnya dan jadwal tersebut bentrok dengan atasan Anda yang selalu sibuk gitu. Jadi ini kurang tepat ya. Kurang tepatnya itu di situ. Takutnya setelah rencana pertemuan ini dibuat ya tidak cocok dengan kesibukan atasan. Jadi atasannya itu lebih utama ya. Jadi yang B ini terbaiknya. Kemudian yang D, memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Ini juga sama, hampir mirip dengan yang A. Pada intinya levelnya, level adaptifnya, level membantunya, level memberikan kinerja terbaik ataupun kompetennya masih sebatas memberitahu saja. Sedangkan yang B itu sudah ada solusi yang lain ya, sudah memberikan alternatif yang baik dengan inisiatif memberikan rencana pertemuan. Kemudian yang E, menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Ya kalau yang E ini berarti kita diam saja gitu ya, tidak proaktif. Kan ingat dengan sesuatu setiap pekerjaan itu kita dituntut sebagai BUMN untuk adaptif, untuk proaktif.
Proaktif itu kan turunan dari adaptif kan, di mana proaktif itu tidak menunggu-nunggu, tidak pasif ya, tidak diam saja. Berarti kan kalau menunggu atasan itu diam saja. Nah, jadi option yang paling tepatnya itu adalah yang B. Kita harus adaptif dalam setiap menghadapi keadaan gitu ya, dengan cara seperti ini, diberikan alternatifnya kayak gini, dibuat rencana pertemuannya, tidak hanya menunggu saja gitu ya. Bisa dipahami ya sampai saat ini ya? Halo? Oke, silakan soal yang ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya kalian. Jawabnya yang mana? Ada yang B, ada yang C, ada C, ada yang B, Permata, Intan, Naomi, Baratum, Sarah, Akram, A. Mana nih? Coba lihat lagi. Kenapa ini beda-beda? Ada yang A, ada yang B, ada yang C. C sih bang, monolognya kantin. Oke, kita bahas ya, beda-beda ya. Oke, nggak apa-apa, kita bahas. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, berarti ini amanah ya. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke tempat ngopi di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? Oke. Jadi, tentunya untuk menjawab soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Syahrul Bukhari, udah pasti C betul ya yang C ya. Kenapa? Karena ingat ya, dalam poin loyal, patuh terhadap atasan, di situ dijelaskan bahwa patuh terhadap atasan ketika tidak melanggar aturan ya. Nah, di sini tentu posisinya adalah kita harus selalu bekerja secara profesional. Di sini dijelaskan bahwa atasan itu meminta untuk menemani ke tempat ngopi di waktu jam kerja gitu ya. Tentunya di jam kerja ini ya harus profesionalnya itu adalah dengan bekerja saja, jangan malah ngopi gitu ya. Jadi di antara kelima option ini yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Jadi dengan seperti ini tentu kita tidak membenarkan gitu ya dengan cara ikut menyetujuinya, ikut ke tempat ngopi di waktu kerja seperti itu. Oke, sekarang kita bahas dari yang A, menyetujuinya dengan segera langsung ke kantin. Nah, berarti kalau seperti ini kita menyetujui ya bahwa kita bisa kita bisa ngopi di waktu jam kerja ya. Sedangkan Mas di sini dijelaskan masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Kan ini waktunya adalah waktu untuk bekerja ya. Nah, waktu bekerja itu ya harus digunakan untuk bekerja. Sedangkan kalau seperti ini berarti membolehkan untuk membolehkan untuk ngopi di waktu jam kerja. Ini kurang tepat ya, berarti kurang profesional. Patuh pun ingat, patuh itu ketika tidak menyalahi aturan ya terhadap atasan kita. Yang D, melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Ini kurang tepat ya. Tentunya dengan seperti ini ya kita tidak menjaga harmonis ya. Dan poin pentingnya adalah di sini terkait dengan ini sikap kita terhadap ajakan tersebut gitu ya. Kemudian yang E, meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Ini juga sama. Dengan meminta tolong teman kerja kita yang lain, berarti kita juga sama. Membolehkan kita ngopi di waktu kerja ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat di antara 5 option ini adalah yang C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Oke, jadi dipahami ya. Tadi menolaknya pun di sini ada kata-kata dengan sopan ya, tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Coba tulis di kolom komentar kalian jawabnya apa nih untuk soal ini. Ada yang D, ada yang C. Vivin, D, V.
Ezra D. Oke, sekarang kita bahas ya. Pada intinya, apabila kita dapat kasus-kasus seperti ini, kita coba kaitkan kasus tersebut kepada penerapan core values akhlaknya ya. Seperti itu. Oke, kita bahas. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik. Oh, jadi ternyata kasusnya adalah kita sebagai seorang manajer ternyata ada bawahan kita yang bekerjanya kurang baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Ternyata dengan tidak baik ini ya mengganggu kesemuanya ya, jadi terhambat aktivitas perusahaannya. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Lambat mungkin ya, jadi banyak yang tertunda, jadi masalah kesemuanya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Ini mau udah beres tapi nggak kepake pekerjaannya juga gitu ya, hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan. Maksudnya mungkin dia bisa seperti ini karena gajinya kurang kan, tapi ternyata gajinya tidak kurang juga gitu. Dan prosedur dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Jadi udah ditempuh juga sama perusahaan untuk diberikan perbaikan dan juga pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah apa nih yang Anda lakukan sebagai nanti misalkan naik jabatan sebagai seorang manajer. Tentunya di antara kelima option ini jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Betul ya, bosnya sudah lelah dan muak. Jadi jawabannya yang D. Yang D ini memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Kenapa yang D ini lebih tepat di antara yang lain-lainnya? Coba kita kembalikan lagi kepada prinsip core values BUMN akhlak, di mana pada huruf K yang pertama yaitu kompeten, kita dituntut untuk selalu bekerja semaksimal mungkin berdasarkan posisi kita masing-masing. Di sini posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Nah, berarti tentu karena di sini juga tadi sudah dikatakan berulang-ulang, intinya orang ini sudah tidak terpakai ya. Jadi paling tepat ya kita harus memberikan ketegasan, di mana ketegasannya itu dengan memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, memastikan semua keputusan saya terdokumentasi ini mencerminkan bahwa dia itu melakukan kualitas terbaik, pekerjaan terbaik pada saat memecatnya gitu ya. Berarti kan kalau misalkan tidak memastikan semua keputusan saya terdokumentasi, misalkan memecatnya tidak sesuai prosedur, berarti kan itu kurang tepat pekerjaan terbaik ketika memecat untuk seorang manajer gitu ya. Jadi kata-kata memastikan semua keputusan saya terdokumentasi ini artinya dia melakukan hal terbaik prosedur pemecatan bagi seorang manajer yang memecat gitu ya. Kemudian yang E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, kalau yang E ini tahapannya masih cuma sampai memberhentikannya saja, tapi tidak memastikan bahwa semua keputusan tadi secara dokumentasi, secara administrasinya dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalkan yang E ini cuma sampai memberhentikan, kalau yang D ini sudah memberhentikan dan juga dia melakukannya dengan terbaik versi manajer yang memecatnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. Ini kurang tepat ya. Karena berarti kalau seperti ini ya Anda sebagai seorang manajer berarti menjadi seorang manajer yang tidak kompeten. Kan seharusnya sudah tahu bahwa dia itu kurang baik bekerjanya, bahkan sudah ditempuh beberapa tahapan gitu ya, tapi masih begitu saja. Berarti kalau Anda kompeten sebagai seorang manajernya ya langsung aja dengan tegas gitu ya memberhentikannya. Kemudian yang B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Ini kan sudah diberikan beberapa kali kesempatan. Kalau terus-menerus seperti ini ya berarti Andanya sebagai manajernya yang tidak tegas ya, tidak kompeten sebagai manajernya. Kemudian yang C, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Ini sebetulnya betul, sangat-sangat betul. Tapi jika dibandingkan dengan yang D ini lebih sempurna lah. Ini tuh ada kata terpaksanya gitu ya, sedangkan yang D ini sudah memberhentikannya dan juga dia melakukan yang terbaik sebagai seorang manajer pada saat proses pemberhentiannya dengan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi, setiap administrasi pencatatan
eh, pemecatannya dilakukan dengan terbaik gitu. Jadi ini menandakan dia kompeten sebagai seorang manajer. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut. Wah, sudah hampir jam 5 ya. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Jadi ternyata kita memiliki rekan kerja satu tim ya. Jadi kita dengan tim kerja ini satu tim, ternyata ada orang yang dimarahi nih tim kita. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassemble pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi ke mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassemble setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Maka sikap Anda adalah, jadi pada intinya di sini adalah kita itu bekerja secara tim, di mana ternyata proses penyelesaian tugas tim tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu kepada seorang. Dan ternyata seorang tadi yang mengumpulkannya itu malah dimarahin. Kenapa dimarahin? Karena tim yang satu timnya itu yang seharusnya mengumpulkannya itu malah mereka juga sama-sama terlambat gitu ya. Maka tentunya pemberian penyelesaian tugasnya menjadi tidak tepat waktu. Oke, sebentar ya, saya minum dulu ya. Oke, maka dari itu di antara kelima option ini, jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang C ya, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini kan ini udah jelas-jelas salah ya. Berarti kalau salah, mengakui kesalahan itu tuh merupakan pengamalan daripada core values BUMN akhlak, yaitu bidang amanah, di mana kita harus selalu bertanggung jawab atas tindakan ataupun perilaku yang kita lakukan. Di sini sudah jelas-jelas kita salah, maka tentunya di antara kelima option ini yang paling tepat adalah dengan C ya, mengakui kesalahan, yaitu bertanggung jawab dengan cara mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Oke, ini paling tepat ya, jadi kita harus bertanggung jawab di setiap kesalahan pekerjaan yang kita lakukan. Yang A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. Nah, kalau ini sama, ini tuh tidak menandakan bahwa Anda itu betul-betul amanah ya. Dimana kan intinya kalau kita punya kesalahan, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan juga mengakui kesalahannya ini ya, yang tadi yang C ini. Kalau misalkan hanya sekedar mendengarkan saja, itu berarti kan tidak mencerminkan mengakui kesalahan gitu. Jadi yang C ini lebih tepatnya. Kemudian yang D, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota lain. Ini juga bisa dilakukan tentunya, namun apabila dibandingkan dengan yang C, langsung mengakui kesalahannya kepada atasan. Berarti ini lebih tepat ya, lebih cocok, lebih sesuai arahnya. Karena kan kita tuh bikin masalahnya itu bukan hanya ke teman juga iya, dan juga ke atasan juga iya. Tapi karena ini dalam bidang pekerjaan, tentunya yang diutamakan adalah yang ke atasan dulu gitu ya. Kemudian yang D, mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jika dibandingkan dengan yang C ini kan mengakui kesalahannya kepada atasan. Kalau yang D ini mengakui kesalahannya kepada teman. Nah, berarti tentunya ingat, atasan dulu yang diutamakan ya, karena kita juga harus selalu profesional. Ingat, amanah ya. Amanah itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita tentunya kepada atasannya dulu. Kemudian yang E, mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghiburnya. Rekan yang dimarahi atasan ini juga sebetulnya paling di sini nih kurang clear, mengajak rekan Anda untuk membicarakannya, maksudnya membicarakan apa? Apakah membicarakan terkait dengan hal tadi, diskusi itu, atau tentang apa? Dan menghiburnya rekan yang dimarahi ini juga sebetulnya betul-betul saja, tapi jika dibandingkan dengan yang C, tentunya itu menandakan kita, betul-betul menandakan bahwa kita itu memiliki menerapkan daripada core values BUMN akhlak, yaitu amanah ya, tanggung jawab ya. Jadi ingat ya, adanya soal-soal terkait dengan core values BUMN ini
Supaya apa ya? Supaya menyaring para pegawainya itu yang sudah pinter, yang sudah memahami core values akhlak BUMN-nya itu dengan cara apa? Dengan cara ketika memilih jawaban-jawaban seperti ini. Nah, maka dari itu apabila ada jawaban yang betul-betul sesuai dengan core values, berarti itu yang dipilih ya, pastinya juga itu yang terbaik. Dan inputan itu tentu bisa dipahami oleh panitianya, berarti oh ternyata orang ini betul-betul sudah memahami tentang akhlak ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kaut yang kedua. Kevin, silakan dibimbing. Wah, sangat banyak sekali yang ikutan. Ya, sabar, sabar. Sudah open chat. Oke, untuk mode panelis ataupun mode host itu terlihat ya. Jadi itu terlihat oleh Mimin dan panelisnya sendiri, yaitu Kadit ya, agar kondusif. Kayaknya boleh deh. Kalau dikasih kertas kayaknya ya. Mana mungkin nanti belajar apa tuh pas ngetes tidak ada kertas. Wah, kejam sekali. Itu katanya ada yang mau sholat dulu ya, mungkin nggak boleh lah kalkulator mah. Tapi kalau kertas mah kayaknya pasti dikasih deh buat hitung-hitungan mah. Tapi kalau misalkan kalkulator tidak boleh lah. itu katanya ada yang mau sholat dulu, jadi oh iya, dipersilakan. Yang mau sholat dulu aja ya. Jadi nanti pun ada rekamannya, tenang aja. Ya, tenang saja teman-teman yang mau sholat boleh, karena ini ada rekamannya. Nggak ditunggu ya, nggak ditunggu ya Mi. Ya, tidak ditunggu. Rekamannya terlalu lama ya, karena butuh proses teman-teman untuk penguploadan ataupun yang lainnya. Langsung aja Mi. Kalau laptop satu buat gantian 2 orang boleh. Kurang tahu. Kayaknya kan serentak atau bagaimana? Oke, kita mulai aja ya. Buat aku biar aku jadi karyawan BUMN, amin. Kita lanjut aja ya untuk pertanyaan, nanti mungkin di akhir acara aja ya. Q&A di akhir acara. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman, karena takutnya kelamaan nih teman-teman. Sudah ada 2 kaut lagi nih, 20 soal lagi. Iya tuh ya, oke. Oke, saya tutup ya chatnya. 3, 2, 1, mohon maaf saya tutup. Dan saya undur 3, 2, 1. Selamat mengerjakan.
Harusnya soal seperti ini 10 detik aja, Min. Udah bisa ya?
Udah semua ya minnya. Coba tulis dong di kolom komentar siapa aja yang benar semua. Guys, coba ada yang salah, siapa aja yang salah? Ada yang salah satu atau dua? Aku bang. Iya iya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat dengan jelas slide-nya? Sudah ya. Oke, sekarang kita bahas saja. Sebelum saya bahas, saya akan menekankan kembali nih ya. Jadi buat kalian yang belum paham ataupun masih ada yang salah-salah terkait soal yang ini, ingat itu harus betul-betul tonton kembali, tonton ulang bagian video materinya ya. Itu ada pada live class pertama. Jadi silakan tonton aja. Di aplikasi sudah ada di bagian fitur materi. Kemudian kalian klik aja core values. Nanti paling atas sudah disimpan rekamannya semuanya di situ. Oke. Jadi yang masih ada salah-salah, yang masih bingung soal seperti ini, tonton ulang saja. Oke, sekarang kita bahas. Pada intinya diulang-ulang soal seperti ini ya supaya terus-menerus kalian itu semakin paham ya, semakin hafal, semakin memahami setiap core values BUMN-nya tanpa menghafal dengan terus bertemu seperti ini. Oke, sekarang kita bahas saja. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara merupakan core values BUMN, yaitu ini mudah ya. Coba tulis di kolom komentar ya. Tadi kalian jawab apa? Betul ya, B ya, loyal ya. Ingat, definisi daripada loyal itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tentunya kasus-kasusnya seperti yang tadi sudah dibahas. Misalkan kita harusnya waktunya bekerja, tapi ada kebutuhan masalah dari keluarga gitu. Nah, tentunya dengan loyal ini kita selalu mengutamakan kepentingan pekerjaan, kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Ingat ya, saya tekankan kembali, khususnya buat kalian yang belum menonton, pada intinya core values BUMN itu ada 6 poin ya, sesuai dengan akhlak. Nah, di antara core values itu ada yang namanya kata kunci. Kata kuncinya itu adalah seperti ini. Misalkan loyal itu kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, yaitu selalu rela berkorban dan kontribusi. Kemudian selain kata kunci ada juga definisi. Definisinya ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan setelah itu ada namanya panduan perilaku. Panduan perilaku dari loyal ini maksudnya adalah turunan-turunan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang termasuk ke dalam loyal. Jadi mungkin selama ini kita itu memahami loyal itu adalah hanya patuh kepada pimpinan setiap yang dia suruh gitu ya, itu loyal. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. Adanya panduan perilaku ini didetailkan dari definisi loyal itu yang lainnya adalah apa gitu ya. Nah, di sini dilihat nomor satu adalah menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Ini ternyata menjaga nama baik itu termasuk ke dalam loyal ya. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini juga tentu ini masuk ke dalam loyal. Seperti tadi misalkan kita dibenturkan dengan dua kepentingan ya, kepentingan pribadi ataupun perusahaan. Dan yang ketiga adalah patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Ini juga sama, patuh itu artinya adalah loyal. Yang kedua, soal core values BUMN akhlak yang diawali dengan huruf K adalah, ingat ya, pada intinya kalian harus betul-betul paham A ini itu apa, K ini itu apa, H ini itu apa, sesuai dengan urutannya. Jangan kebalik antara K yang awal ini dengan K terakhir. Ataupun A ini yang seharusnya amanah dengan adaptif ya. Maka dari itu K ini yang tepatnya adalah D, kompeten dan kolaboratif. Tidak ada kompetisi, tidak ada kerjasama ya. Nah, poin pentingnya adalah ini, ingat pokoknya akhlak ini harus sesuai dengan urutan, harus tahu K yang pertama apa, kompeten ya, K yang pertama, jangan kebalik dengan kolaboratif, kemudian adaptif, jangan kebalik posisinya dengan amanah. Oke? Lanjut, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ini sama ya yang tadi ya. Ini maksudnya adalah ke yang D, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada pribadi dan golongan adalah loyal. Di antara berikut ini yang benar tentang akhlak, ini mah mudah ya. Ingat, tapi tadi meskipun mudah, kalian jangan ketukar-tukar posisinya. Harus sesuai.
urutannya. Jadi A yang pertama adalah amanah, K yang pertama adalah kompeten, H-nya itu adalah harmonis, L-nya itu adalah loyal, A-nya itu adalah adaptif, dan K yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi ini harus betul-betul tahu ya, urutannya harus tepat, intinya seperti itu. Terbuka dalam bekerja sama nih, kata kuncinya ada bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah merupakan salah satu panduan perilaku core values BUMN, yaitu mudah ya, ada kata kerjasama, ini tentunya masuk ke dalam kolaboratif. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Intinya kolaboratif itu ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kesediaan bekerja sama, intinya bekerja sama lah. Kemudian yang kedua kata kuncinya itu adalah sinergi. Jadi sinergi ini sama ya, kata kunci dari kolaboratif. Kemudian jika kita lihat dari definisinya adalah membangun kerja yang sinergis, dan dari panduan perilakunya ini sangat-sangat mudah. Ketiga panduan perilaku ini berkaitan dengan sinergi dan kerjasama. Kita coba lihat yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, memberikan peluang ya kepada yang lain untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah seperti yang tadi dalam soal, dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Maksudnya adalah tentunya misalkan di divisi A punya sumber daya apa, divisi B membutuhkan, yaitu dibantu gitu ya. Nah, itu berarti kolaboratif seperti itu. Lanjut, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Ini mudah ya. Terus melakukan perbaikan ini masuknya adalah ke adaptif. Di mana adaptif ini kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Kemudian definisinya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh kasus di lapangannya seperti yang tadi. Misalkan kita disuruh untuk disarankan untuk menggunakan teknologi ini nih, misalkan pencatatan keuangan seperti tadi aplikasinya. Nah, kalau misalkan level adaptifnya semakin bagus ya semakin baik. Tadi kan di kasusnya ada yang hanya mencoba, hanya yang mempelajari, sampai ada yang menginstal dan menggunakan gitu ya. Berarti kan menggunakan itu adalah level paling terbaiknya dari adaptif. Seperti itu. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan merupakan panduan perilaku core values BUMN, yaitu ini mudah ya, tadi sudah dibahas, adalah amanah. Contohnya adalah seperti kasus-kasus yang ada pada tadi, di mana tadi itu dijelaskan bahwa ada kesalahan, tentunya itu adalah kita harus mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada atasan. Itu menandakan bahwa kita bertanggung jawab sesuai dengan panduan perilaku yang kedua gitu ya. Di sini dikatakan bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Kemudian untuk panduan perilaku yang pertamanya adalah memenuhi janji dan komitmen. Setiap kita selalu mengerjakan sesuatu dan memenuhi janji dan komitmen, itu berarti amanah dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Pada intinya seperti tadi, nilai moral dan etika itu ketika bekerja kita kan harus profesional. Pada intinya kita harus menggunakan waktu bekerja untuk bekerja. Tidak boleh menggunakan waktu bekerja untuk hal yang lain, apalagi hal untuk pribadi gitu ya. Pada hari itu termasuk ke dalam amanah. Dari segi kata kuncinya ada 4 poin. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu tadi kita melakukan sebuah perbuatan benar, tidak melanggar aturan gitu ya. Seperti yang tadi, waktunya bekerja digunakan untuk bekerja, bukan waktunya bekerja digunakan untuk ngopi. Kemudian tulus ikhlas gitu ya, dan konsisten. Konsisten ini artinya adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Misalkan kita diberikan amanah, diberikan uang gitu ya. Nah, kita bisa saja mengambil uang tersebut. Atau misalkan kita ditugaskan untuk membeli sebuah barang. Misalkan modalnya 50.000. Nah, kalau amanah berarti kita jujur ya, 50.000 gitu, tidak dinaikkan harganya. Padahal mungkin bisa gitu ya. Nah, itu artinya konsisten. Dan poin penting yang lain adalah dapat dipercaya. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika merupakan panduan perilaku core values BUMN, yaitu ini mudah ya, tadi sudah dibahas, ini adalah loyal. Seperti contoh kasusnya adalah yang tadi, ketika waktu kerja, meskipun pimpinan kita menyuruh, tapi selama itu tidak sesuai dengan hukum dan etika bekerja gitu ya, berarti itu tidak profesional gitu ya. Dimana di sini pada panduan perilaku yang ketiga dijelaskan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Bertindak proaktif merupakan panduan perilaku core values BUMN, yaitu ini mudah ya. Ingat kemarin sudah dibahas di soal sebelumnya juga, proaktif itu artinya adalah lebih aktif. Maksudnya adalah kita melihat sesuatu yang bisa kita rubah, kita tidak hanya diam saja,
Jadi kebalikan dari proaktif itu adalah pasif, kita tuh hanya diam saja. Seperti contoh kasus yang ada pada sebelumnya itu, kita hanya menunggu gitu, menunggu perintah atasan. Seperti yang tadi nih, pas kasus yang eh, bos kita itu sibuk, tapi dia udah punya janji banyak gitu ya. Kalau kita diam saja menunggu disuruh, berarti itu kita tidak proaktif, kita hanya pasif. Tapi kalau kita dengan memberikan rencana pertemuan dan lain-lain oleh kita berinisiatif seperti itu, berarti kita bertindak proaktif. Jadi jawabannya adalah yang B ya, adaptif. Karena proaktif itu sendiri tentunya secara kata kuncinya ada 3 berkaitan dengan inovasi, misalkan seperti tadi ya, pencatatan keuangan dan lain-lain itu kan inovasi. Antusias terhadap perubahan tadi, level antusias terhadap perubahan ini tentunya beda-beda. Kalau misalkan kita disarankan untuk menginstal aplikasi ini, nah mungkin levelnya ada yang baru mempelajarinya saja, ada yang baru menginstalnya saja, ada yang menggunakannya. Coba kita pikirkan kembali ya. Pertama, ada yang baru mempelajari aplikasi. Kedua, ada yang menginstal aplikasi. Yang ketiga, ada yang menggunakan aplikasi. Nah, berarti itu tuh levelnya udah berbeda dalam penerapan daripada adaptif ini. Yang menggunakan langsung aplikasinya berarti itu sudah yang paling terbaik gitu ya, antusias terhadap perubahan tersebut. Kata antusias ini maksudnya adalah seperti itu. Kemudian dari panduan perilakunya ada 3 poin, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Oke, jadi seperti tadi ya, disarankan menginstal aplikasi langsung cepat, langsung ambil, dan adaptif yang paling terbaik. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas merupakan pengertian, ini mudah ya, terkait dengan meningkatkan kapabilitas ini adalah kompeten, karena memang definisi sendiri daripada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Mungkin kita hanya berpikir kompeten itu hanya belajar dan mengembangkan kapabilitas, tapi ternyata kompeten ini juga tadi sudah banyak sekali studi kasus di awal, bukan hanya kompeten artinya itu adalah ahli di bidangnya, bukan hanya itu. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan di mana kerjaan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh kita, berarti kita sudah melakukan kinerja terbaik, itu termasuk ke dalam kompeten. Kemudian apabila kita kemarin gitu, contoh kasus kita ketika rapat kita menyarankan sesuatu dan berhasil. Nah, keberhasilan itu berarti kita juga kompeten. Contoh lain adalah seperti tadi, kita ada proyek yang kita berkesempatan mendapatkan proyek tersebut dan mendapatkan keuntungan. Tentunya jika kita kompeten, kita akan mengambil proyek kesempatan tersebut untuk didapatkan sehingga kita bisa berhasil mendapatkan keuntungan gitu ya. Itu juga masuk ke dalam kompeten. Kemudian learning agility ini artinya adalah cepat belajar apabila ada sesuatu gitu ya, langsung terus-menerus belajar. Dan yang kita mungkin ketahui dari awal ya, ahli di bidangnya ini termasuk ke dalam kompeten. Oke. Wah, ternyata KAU terakhir. Kita langsung ke Min. Min, KAU terakhir, Min. Oke, saya harap nggak ada yang salah ya untuk soal yang ini ya. Nggak boleh ada yang salah ya, siap ya? Nggak boleh ada yang salah pokoknya.
Bendrikus, insya Allah kalau disemangatin Bella yang mana Bendrik? Ada yang nyariin Bella tuh. Kita batasi sampai jam 17.15 aja, Min. Keburu maghrib ya. Luar biasa ya, saya doakan kembali buat teman-teman yang berjuang bersama saya, terutama yang dari kemarin, dari awal ya. Selama 5 hari berturut-turut, kita terus bertemu live class terus. Luar biasa, sekarang hampir 2 jam juga. Siapa di sini yang kemarin ikut live class ke Alif, katanya sampai jam 12 malam ya? Sampai jam 12 malam bener? Sampai jam 1, luar biasa. Oh, sampai jam 11-an. Katanya seru ya kemarin ya sama Kak Alif ya. Naikin gaji Alif. Lama tapi seru, wah luar biasa ya.
Oke, soal terakhir Min ya. Buka puasa Kak. Oh, ada yang lagi puasa ya. Amin benar semua, luar biasa. Selamat Aluna. Siapa yang benar semua? Mi pengen tahu berapa detik sih mereka bisa ngerjain soal ini, terutama yang ranking pertama. Wih, luar biasa. Yang sebelumnya Anya gitu. Oh, suruh screenshot kasih itu. Wah, 1 detik. Mengerikan.
Mungkin itu emang real, cuma udah paham mungkin Min. Udah bener-bener paham. Kan kalau udah paham soal yang kayak gitu mah nggak ada apa-apanya ya, betul nggak? Oke. Satu detik selesai. Oke. Oke, sekarang kita bahas soal dari Kahoot terakhir. Slide saya sudah bisa terlihat. Sudah ya, sudah ya. Oke, sekarang kita langsung kerjain cepat aja ya. Karena tentunya 10 menit juga udah azan maghrib di WIB. Sekarang kita bahas, memegang teguh kepercayaan yang diberikan merupakan pengertian, tadi sudah dibahas berkali-kali, memegang teguh kepercayaan itu adalah definisi daripada amanah, ya. Memegang teguh kepercayaan, di mana tiga panduannya adalah memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Jadi jawabannya yang tadi adalah amanah. Berikut ini yang merupakan core values BUMN yang diawali huruf A adalah, ingat ya, amanah dan adaptif. Jadi jawabannya adalah yang A, tidak ada arif, tidak ada adil, tidak ada ambisius. Jadi jawabannya yang A ya. Ingat, saya tekankan kembali ini berkali-kali biar biar langsung keinget di kalian masing-masing. Ingat urutannya, jangan ketukar-tukar ya urutannya ya. K yang pertama dengan K yang keenam, K yang kedua sama K yang urutan keenam tidak boleh tertukar. A-nya pun sama, tidak boleh tertukar. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini tadi sudah dijawab berulang, loyal ya. Rela berkorban yaitu memang secara definisi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan panduan perilaku yang kedua yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berikut ini yang merupakan panduan perilaku dari core values amanah. Amanah ya, memenuhi janji dan komitmen. Menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, berarti ini apa? Harmonis ya. Suka menolong orang lain, harmonis juga. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, ingat tujuan bersama, kolaboratif, membangun lingkungan kerja yang kondusif, ini juga harmonis. Jadi tadi betul masuknya adalah ke amanah itu adalah memenuhi janji dan komitmen. Berikut ini yang merupakan panduan perilaku dari core values kolaboratif. Ingat kolaboratif, kata kuncinya adalah bekerja sama dan sinergi. Jadi tentunya jawabannya adalah yang C ya, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang A ini tadi sudah dibahas harmonis, yang B ini harmonis, yang D ini lingkungan kerja yang kondusif harmonis, yang E ini adalah amanah. Oke. Kompeten merupakan bagian dari core values akhlak pada nomor, ingat ya, akhlak pada nomor. Kompeten ini adalah K yang kedua ya, K yang pertama maksudnya, urutan kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam core values BUMN. Ingat ya, tidak ada kerja keras. Oke, tidak ada kerja keras. Jadi kerja keras ini mungkin masuknya ke kompeten ya, melakukan suatu pekerjaan yang terbaik. Itu masuknya adalah ke yang D dan berprestasi gitu ya. Di antara berikut ini kunci dari harmonis adalah mana nih? Harmonis yang D ya, peduli ya, peduli ya. Ahli di bidangnya itu adalah kompeten, kontribusi itu adalah loyal, dapat dipercaya itu amanah ya. Peduli itu adalah harmonis, kesediaan bekerja sama, dia kolaboratif. Oke. Di antara berikut ini yang kata kunci dari kompeten, yang A ya, ahli di bidangnya ya, kompeten itu. Oh, ternyata soal terakhir. Oke, jadi luar biasa. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah gabung sampai jam setengah 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin di tempat lain, wah, sudah jam setengah 7 atau sudah jam setengah 8 ya, luar biasa. Jadi tentunya saya doakan buat kalian yang betul-betul serius mempelajari ini, yang bersungguh-sungguh semaksimal mungkin, mengusahakan sebaik mungkin. Semoga apa yang kita pelajari selama ini, selama beberapa hari kemarin, betul-betul dipahami semua materinya. Coba dong komen, ada nggak di sini yang sebelum gabung jadi ASN masih bingung gitu terkait dengan soal-soalnya, tapi setelah gabung jadi mulai kebayang lah terkait dengan materinya seperti apa. Nah, mungkin sudah seperti itu ya. Jadi semoga saja apa yang saya berikan bisa bermanfaat, khususnya adalah untuk memudahkan dari kalian seleksi BUMN tahun ini. Semoga dimudahkan dan dilancarkan pada saat tesnya. Semoga diberikan kesehatan ya sehingga nanti lancar. Saya tutup dengan doa. Saya tutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay?